Polres Metro Jakarta Timur dan Sudin Perhubungan memutar balik sejumlah kendaraan yang tidak sesuai aturan ganjil genap di TMII. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Aturan ganjil genap diterapkan di kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah pada akhir pekan. Ganjil genap berlaku pada hari Jumat hingga Minggu pukul 12 siang hingga 6 sore untuk kendaraan roda 4. Saat ini sebagian warga telah mengetahui aturan pembatasan ganjil genap tersebut. Selain Taman Mini, Pemprov DKI Jakarta juga menerbitkan aturan ganjil genap di kawasan wisata Ancol. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan sehingga jumlah penularan COVID-19 tidak kembali meningkat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Ira Hulu dan juru kamera Nova Maulana dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Ira, bagaimana penerapan aturan ganjil genap di sana? Ya, Cikal dan juga pemirsa, tepat pada pukul 12:09 waktu Indonesia bagian Barat tadi, kami melihat sejumlah petugas gabungan, baik itu dari Polantas, kemudian juga Dishub dan juga Satpol PP, ini sudah apel terkait dengan penerapan perluasan ganjil genap. Salah satunya di lokasi kami melaporkan saat ini yang berada di Taman Mini Indonesia Indah ataupun TMII Jakarta Timur. Dan sampai saat ini pada pukul 12:19 waktu Indonesia bagian Barat, operasi tersebut masih terus dilakukan. Kami juga sudah melihat bahwa sejumlah petugas tersebut berdiri di sekitaran dari pintu masuk TMII Jakarta Timur. Dan terkait dengan hal ini memang perluasan ganjil genap ini diberlakukan mulai dari hari Jumat kemarin sampai dengan hari Minggu, tepatnya dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 18. Kalau kita lihat untuk di DKI Jakarta sendiri, ini sudah ada 3 lokasi ataupun 3 titik sebelumnya yang sudah diberlakukan ganjil genap seperti di MH Tamrin, Sudirman maupun juga Rasuna Said. Sehingga untuk ditambah 2 lokasi di Ancol dan juga TMII, sehingga saat ini totalnya sudah ada 5. Tadi kami melihat bahwa ada sejumlah kendaraan yang memang diputarbalikkan terkait dengan kebijakan terbaru oleh pihak pemerintah dan dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Dan mereka diputarbalikkan sampai kami tadi sempat menanyakan apakah memang diberlakukan tilang seperti itu terkait dengan aturan ini. Pihak dari petugas Dishub sempat menjawab bahwa sampai saat ini proses sosialisasi ataupun masih diputarbalikkan saja sehingga sanksi tilang sampai saat ini belum diberlakukan. Cikal? Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan atau aturan ganjil genap ini? Ya, Cikal, yang pertama kali memang perlu kita lihat bahwa aturan dari perluasan ganjil genap ini dibuat supaya untuk membatasi mobilitas masyarakat ketika berada di tempat wisata, salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah. Namun tadi kami sempat bertanya kepada pihak Humas yang menyatakan bahwa kalau misalnya jauh-jauh hari masyarakat ataupun pengunjung ini sudah memesan tiket melalui online dan mereka membawa kendaraan ganjil di hari genap ataupun juga sebaliknya, maka mereka masih tetap akan dipersilakan masuk. Dengan catatan kendaraan mereka diparkirkan di Green Terrace di sekitaran dari Taman Mini Indonesia Indah ini. Namun memang sedikit agak, kalau kami bisa sampaikan, ada 2 kebijakan yang sebenarnya cukup bertentangan dalam hal ini karena kita lihat bahwa ini dilakukan untuk membatasi mobilitas. Namun ternyata masih diberikan dispensasi bagi para pengunjung yang datang walaupun plat kendaraan mereka ini tidak termasuk di hari yang sudah ditentukan. Contohnya di hari genap dengan plat genap seperti itu. Kemudian juga memang terjadi dari Humas tersebut menyatakan bahwa terjadi pengurangan jumlah pengunjung pada pukul 12 sampai dengan pukul 18 ataupun di waktu ganjil genap tersebut diberlakukan. Dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada pengunjung yang datang apakah memang kegiatan ataupun terkait dengan aturan ini cukup efektif untuk membatasi mobilitas warga. Untuk selengkapnya kita langsung saja akan mendengarkan pernyataan dari Tiwi, salah satu warga yang berada di sekitaran dari Taman Mini Indonesia Indah ini. Udah tahu dan sangat setuju. Karena kalau nggak dibatasin juga pasti melonjak banget. Ini aja nggak dibatasin, udah dibatasin, masih aja melonjak karena ya itu
ada komunitas sepeda lah, ada komunitas running apa semuanya. Nah itu tidak ada pembatasan ganjil genap kan kalau seperti itu. Nah itu dia. Kayaknya harus lebih intens lagi untuk pembatasannya. Ya, Cikal dan juga pemirsa, tentu diharapkan ketika sebuah aturan diberlakukan, maka memang adapun unsur-unsur terkait dengan aturan tersebut setidaknya harus sejalan, sehingga memang untuk terkait dengan pembatasan mobilitas warga ini bisa dilakukan secara efektif. Demikian Cikal, kembali pada Anda di studio. Baik, terima kasih Ira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Ira Putri.